Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, memperkenalkan kepada anak-anak bapak semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi, bagaimana yang pembelajaran kita yang sebelumnya? Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi, sejarah masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa faktor. Jadi ini Bapak akan menjelaskannya dengan metode ceramah dengan dibantu dengan adanya PowerPoint supaya anak-anak Bapak mudah memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Soalnya jadi sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada dua versi yang mengatakan, ada yang mengatakan masuk dari jalur utara dan juga ada masuk dari jalur selatan. Jadi yang pertama itu masuk dari jalur utara, dari Arab Saudi, dari Damaskus, Baghdad sampai ke jalan dia sedangkan dibaca di Indonesia. Dan juga ada jalur dari selatan, orang yang mengatakan bahwasanya dari Arab Saudi, dari ke Yaman, dari ke jalan, dari ke Singapura. Itulah bagaimana masuk ke Indonesia. Jadi definisinya ini Bapak membuat gambaran bagaimana peta yang warna kuning itu adalah jalur utara dan jalur warna biru itu adalah jalur selatan. Jadi ada bagaimana perkembangan masuknya Islam dan perkembangan yang dari utara maupun selatan. Jadi itulah definisi masuknya. Kita lanjut tentang bagaimana caranya Islam itu mudah dipahami dan diterima di Indonesia. Yang pertama itu adanya jalur perdagangan, karena perdagangan itulah hal yang pertama kali membuat Islam di Indonesia itu mudah berkembang. Itu dimulai pada abad ke-7. Itu datangnya orang-orang Arab, orang-orang Persia dan India yang datang ke Indonesia mungkin Nusantara yang awalnya untuk berdagang, lalu juga bagaimana mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam yang ada. Jadi kita pertama itu dengan jalur perdagangan, yang kedua itu jalur pernikahan. Jadi bagaimana yang ada di UPT ini banyak orang-orang Arab, orang-orang Islam Arab yang menikah dengan pribumi yang ada di Indonesia. Itu memasukkan bentuk Indonesia yang beragama Islam yang punya seperti contohnya itu Raja Wijayani yang kelima menikah dengan Putri Jumpa yang melahirkan seorang Raja Faktah yang merupakan raja dari kerajaan Demak Islam utama. Jadi itulah yang mengakibatkan Islam itu bisa berkembang dengan cepat karena adanya jalan pernikahan dengan keturunan putra atau keturunan garis keturunan lima kaum bangsawan yang membuat Islam itu mudah berkembang. Yang selanjutnya yaitu digunakan dalam politik, itu bagaimana pengaruh dan kepentingan yang dibuat oleh para masyarakat Islam. Misalnya bagaimana Islam itu tidak ada kepentingan politik dalam perluasan wilayahnya yang beragama Islam. Jadi dari itu yang kedua, rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada raja. Apabila raja Islam maka biasanya diikuti oleh rakyat. Jadi itu yang mengakibatkan Islam mudah diterima di masyarakat. Jadi sebagaimana kita tahu sebelum masuknya Islam di Indonesia itu bahwasanya rakyat Indonesia mengenal yang namanya sistem kasta yang membuatnya kaum bangsawan yang di atas juga yang di bawah maupun belah yang membuat masyarakat itu semakin tertinggal. Jadi dengan adanya Islam tidak ada yang namanya sistem kasta, jadi membuat Islam itu mudah diterima. Yang selanjutnya yaitu adanya jalur kesenian, bagaimana juga yang ada di seperti ini, bagaimana wayang yang digunakan oleh wali songo untuk menyiarkan agama Islam dan juga alat gamelan yang digunakan untuk perkembangan Islam pada saat itu supaya Islam itu mudah
diterima bukan hanya melalui bidang keilmuan, tapi juga kesenian disertakan bagaimana yang tidak ada ajaran-ajaran nenek moyangnya dikembangkan di sana dengan adanya wayang tersebut dimasukkan unsur-unsur keislaman yang membuat warisan itu bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Selanjutnya yaitu dengan jalur pendidikan. Jadi dengan adanya pendidikan yaitu adanya pesantren-pesantren yang didirikan oleh para ulama-ulama Islam juga membuat Islam itu mudah berkembang. Itu dengan adanya misalnya pesantren yang didirikan oleh Syekh Ahmad itu di Amsal Zaka itu yang tempat di Surabaya pada saat ini yang didirikan oleh Sunan Giri yang membuat bagaimana pendidikan Islam itu berkembang dalam saja adanya dunia pendidikan Islam yang mengkaji tentang ilmu ini. Inilah gambaran bagaimana gambaran pesantren yang ada pada saat itu. Yang selanjutnya itu yang itu jalur tasawuf, yaitu orang-orang Islam itu mengenal yang namanya kesederhanaan yang membuat masyarakat semua kalangan yang ada pada itu menerima dengan adanya kedatangan Islam, tidak ada memandang yang namanya harta, kekuasaan, itu jabatan mengalami bagi semuanya. Bila itu maksudnya kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia. Oke, tadi kan kita telah membahas tentang kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia, diterima oleh pandangan masyarakat. Jadi kan timbul sebuah pertanyaan dari kita, sejak kapankah Islam itu masuk di Indonesia? Jadi yang pertama itu ada pendapat yang dikemukakan oleh teori Mekah yang juga dipelopori oleh adanya itu Buya Hamka yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan juga disampaikan dengan adanya berita dari pedagang dari Buddha yang berdagang ke Indonesia, Muhammad Bahan mengatakan bahwa pedagang punya peran penting dalam penyebaran Islam Indonesia pada abad ke-7. Juga menyatakan kita juga masuk pada abad ke-7. Dan juga diadakan dengan teori maritim oleh N.A. Black yang mengatakan walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama 50 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutus jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jadi oleh sebab itu dia mengatakan Islam itu memang masuk Indonesia pada abad ke-7. Juga dikatakan begini, hubungan perdagangan yang lancar dilakukan oleh Khalifah itu mengatakan bahwasanya Islam itu banyak keluar pedagang yang dipelopori oleh sahabat-sahabat Nabi yang keluar dari Madinah yang akan melaksanakan perdagangan Islam. Jadi juga bisa ada beberapa lihat semuanya. Dan juga ada beberapa catatan sejarah yang mendukung bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7. Pertama ada perjalanan Al-Masudi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 terdapat keputusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke dan juga pada 648 diterapkan adalah koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Yang kedua adanya dari Ali Waad dalam Atlas Islam History yang pada tahun 1954 diterangkan bahwa kaum Muslim masuk Indonesia pada abad ke-7 yang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang selalu singgah di Sumatera dan perjalanannya ke Cina. Yang kedua, yang ketiga itu Benny Gill dalam Kancah India and Indonesia bahwa di dalam penjelasannya bahwa kaum Muslim sudah ada di kawasan India
Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1606 sampai 1699 Masehi. Yang kedua itu proses Adolf Pasti dalam Islamic Malaysia mengungkapkan bahawa tahun 1994 kaum Muslim telah masuk di Indonesia. Dan juga ada beberapa lain pendapat yang mengatakan membuatkan Islam itu masuk pada abad ke-7. Dan juga ada teori lain yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-9 itu dari Cina yang selalu menjaga maka kita memang melakukan kepemimpinan lebih dari itu Cina. Walaupun juga merupakan pikiran Cina yang membuatkan bahwasanya Islam itu masuk pada abad ke-9. Dan juga ada mengatakan Islam itu masuk kepada abad ke-11 itu dengan adanya didirikannya makam Fatimah binti Maimun juga yang adalah seorang perempuan pertama yang beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 417 Hijriah yang atau 209 1800 yang mengatakan Islam kerana ada kisahnya yang mengatakan bahwasanya dia seorang muslim dengan bersamaan kepada itu. Dan juga ini adalah beberapa sejarah dan tentu memang masuk pada abad ke-9. Selanjutnya itu teori Islam masuk kepada abad ke-10 sampai ke-13 itu dengan teori Persia. Bahasanya menurut ini Islam masuk Persia bermaksud Syiah. Pendapat ini telah disebut pada sistem Gereja yang merupakan Jerman di Jawa Barat yang menggunakan Islam Persia yang ini pandang lemah kerana tidak semua menggunakan sistem baca tersebut di Persia sebagai pengganti Syiah. Jadi itulah pendapat yang pertama Islam itu masuk dari teori Persia. Yaitu teori yang keempat itu pada abad ke-13. Jadi oleh sebab itu itulah materi kita pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.